Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai putusan kasus yaitu dengan judul perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara Australia. Studi putusan nomor 0XXX garis miring perdata titik G garis miring 2019 garis miring PA garis miring Bandung, yaitu mengenai analisis berdasarkan hukum Australia dan Indonesia. Anggota kelompok yaitu Siti Hajar Naswa Nasution dan rekan saya. Kurnia Ramadhani. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada putusan ini yaitu mengenai kasus perceraian antara penggugat yaitu seorang wanita berwarga negara Indonesia yang berusia 31 tahun beragama Islam dan tergugat yaitu seorang pria berwarga negara Australia dengan usia 40 tahun dan beragama Islam. Mereka menikah di Denpasar pada tanggal 14 Februari 2014 dan tinggal bersama di Kabupaten Badung, Bali. Penggugat mengajukan gugatan cerai karena ketidakharmonisan rumah tangga dikarenakan tergugat itu sering keluar tanpa izin, bersikap kasar, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Kemudian penggugat menuntut perceraian serta pembayaran gaji masa lalu dan pembagian harta bersama. Selanjutnya ada metode perbandingan. Metode perbandingan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan perspektif perbandingan hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perceraian antara warga negara Indonesia dan Australia. Kemudian, metode penelitian kami yaitu bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data dari sumber hukum primer dan sekunder melalui perbandingan ketentuan hukum di kedua negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil penelitian. Yang pertama, ada persamaan penerapan hukuman perceraian di Indonesia dan Australia. Yang kedua, ada perbedaan penerapan hukum perceraian di Indonesia dan Australia. Persamaan. Yang pertama, ada aspek kepentingan anak dan kesejahteraan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 1974. Orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak setelah bercerai. Australia melalui Sek 60 CA Family Law Act 1975 di mana keputusan hak asuh dibuat berdasarkan kepentingan terbaik anak. Yang kedua, prinsip pemisahan faktual. Pemisahan faktual dianggap sebagai dasar sah untuk perceraian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jika pasangan mengalami perselisihan tanpa henti. Di Australia, pemisahan faktual selama 12 bulan menjadi syarat utama perceraian menurut pasal 48 Family Law Act 1975. Dalam kasus ini, perceraian didasarkan pada pemisahan lebih dari 1 tahun, sejalan dengan prinsip hukum dan di kedua negara yang mengakui pemisahan sebagai bukti hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Perbedaan. Yang pertama ada syarat perceraian. Di Indonesia, syarat perceraian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 1974 adalah tidak ada harapan untuk hidup rukun karena perselingkuhan, KDRT, penantanan selama 2 tahun berturut-turut, dan konflik berkelanjutan. Di Australia, salah satu syarat utama untuk gugatan cerai adalah harus hidup terpisah selama 12 bulan sebelum mengajukan gugatan. Jelas bahwa mereka telah terpisah selama lebih dari 12 bulan yang dalam kasus ini terpenuhi sejak mereka berpisah dari rumah pada Juli 2018. Yang kedua ada alasan perceraian.
Dalam kasus ini, alasan yang diajukan penggugat untuk perceraian sesuai dengan Undang-Undang Indonesia karena menunjukkan adanya kekerasan fisik dan emosional serta penelantaran oleh tergugat selama 2 bulan. Di Australia, alasan seperti kekerasan atau perselingkuhan tidak diperlukan untuk perceraian Australia. Lebih sederhana, di mana pada pasal 48 ayat 2 Family Law Act hanya memerlukan bukti bahwa hubungan pernikahan telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan bahwa pasangan telah hidup berpisah selama setidaknya 12 bulan. Perbedaan yang ketiga, ada perbedaan sistem pengadilan. Yang pertama, sistem pengadilan Indonesia untuk perceraian dibagi menjadi pengadilan negeri menangani perceraian pasangan yang tidak beragama Islam, sedangkan pengadilan agama menangani pasangan yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bandung memiliki yurisdiksi penuh atas kedua pihak dalam putusan tersebut, meskipun salah satu dari mereka adalah warga negara Islam Australia. Sebaliknya, tidak ada pemisahan pengadilan berdasarkan agama di Australia. Pengadilan federal akan menangani perceraian tanpa mempertimbangkan agama pasangan. Perbedaan yang keempat, nafkah lampau dan pembagian hutang. Dalam keputusan ini, hakim menggunakan peraturan nafkah masa lalu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 1974. Oleh karena itu, tergugat diwajibkan untuk membayar utang sebesar 40.000 serta pembagian hutang adil dan tergugat dibebani 50% dari total hutang. Sementara hukum Australia tidak seketat Indonesia, yakni mungkin memiliki hasil yang berbeda. Dalam kasus ini, di mana istri benar-benar membutuhkan bantuan keuangan, suami tidak diharuskan untuk memberi nafkah lama. Jumlah uang yang diberikan masing-masing pihak selama pernikahan lebih mempengaruhi pembagian harta. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nashun. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dalam kasus ini yaitu perbandingan antara sistem perceraian di Australia dan di Indonesia mencerminkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh latar belakang hukum dan budaya masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem yang menggabungkan unsur hukum agama dan perdata, serta menekankan pentingnya rekonsiliasi sebelum perceraian diputuskan. Sebaliknya, Australia mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler dan sederhana, dengan berfokus pada perpisahan tanpa kesalahan sebagai satu-satunya dasar perceraian. Meskipun demikian, kedua sistem hukum sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses perceraian. Studi kasus tentang perceraian antara kewarganegaraan di Indonesia juga menyoroti tentang tantangan serta fleksibilitas sistem hukum nasional dalam menangani perkara lintas batas, menunjukkan bahwa meskipun kompleks, sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,